Tiongkok itu sekarang berapa itu GDP-nya supaya kita dapat gambaran. Jadi GDP Tiongkok itu Indonesia, GDP China itu 14,14 triliun US dollar. Jadi dia the second largest now. Kalau dibanding kita 1,11 triliun. Lalu kemudian kalau PPP kita itu 3,5 triliun. Jadi ranking ke-7. Kalau China PPP dia sudah 27,31 triliun. Dengan demikian dia ini data 2019 ya, karena data 2020 nanti berubah banyak itu. Lalu tingkat pertumbuhan 2019 kita 5,02, mereka 6,1. Lalu kemudian ekspor kita itu selama 2019 kita perlu berbangga karena ekspor kita itu 167,53 miliar US dollar, sementara China itu ekspornya 2,5 triliun US dollar. Kemudian import kita itu 170, jadi ada defisit di situ ya, 0,72, sedangkan China itu mengimpor 2,07 triliun, jadi dia ada surplus sekitar 430 billion US dollar. Dari itu 300 billion US dollar itu dengan Amerika, kurang lebih begitu, karena itu Uncle Trump marah-marah. Tingkat inflasi kita 2,72, tingkat inflasi mereka 2,9, tingkat pengangguran kita 5,3, tingkat pengangguran mereka 3,9. Nah, ini kurang lebih perkembangan ekonomi 2019. Nah, sekarang saya mau masuk di semester 1 karena data-datanya juga sudah kita dapatkan di semester 1 ini. Pada triwulan kedua ini PDB Tiongkok mencatat pertumbuhan 3,2. Jadi di triwulan pertama dia minus 6,7, sekarang dia sudah 3,2. Jadi bouncing back-nya cepat. Secara keseluruhan PDB Tiongkok pada semester 1 itu mencapai kurang lebih 6,53 triliun atau menurun 1,6. Tetap saja itu suatu prestasi yang luar biasa dalam kondisi seperti ini. Namun khusus triwulan 2 ini PDB Tiongkok mengalami peningkatan 11,5% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini data terakhir yang teman-teman dari ekonomi dapat. FDI Tiongkok semester 1 2020 itu sekitar 67,47 miliar. Jadi turun sebenarnya 1,3%, namun khusus untuk triwulan 2 FDI Tiongkok mengalami peningkatan 8,4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi itu sedikit gambaran betapa mereka sudah mulai bergerak maju. Non-financial ODI Tiongkok sebesar semester 1 2020 itu kurang lebih 51,74 miliar, sedangkan total nilai import ekspor barang Tiongkok semester 1 itu mencapai 2036,21 miliar. Jadi menurun 3,2% year to year ya dibanding tahun yang lalu. Sedangkan import itu mencapai 933,09 miliar, jadi menurun. Tapi kalau kita lihat, mereka ada surplus. Jadi surplus yang kita katakan tadi. Nah, apa dampak dari COVID-19 pada ekonomi Tiongkok? Di Tiongkok, COVID-19 tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kita sudah lihat tadi di triwulan pertama, tetapi mereka bisa bouncing back di semester kedua. Antara lain kenapa itu terjadi seperti itu, karena adanya penurunan customer demand dan industrial output. Selain itu pembatasan pergerakan orang, karena kurang lebih 4 bulan itu semua dibatasi. Nggak ada itu pergerakan orang di Tiongkok, baru mulai awal April itu perlahan-lahan dibuka, sehingga Juni itu sudah terbuka, lalu ada kasus di Beijing, khusus Beijing tutup lagi, sekarang sudah buka lagi. Jadi memang pengawasan orang masuk itu ketat sekali begitu ya. Kemarin saya masuk saja itu melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang luar biasa. Nah, operasionalisasi restoran maupun tempat-tempat hiburan termasuk pemberhentian sementara para karyawan, perdagangan retail, pariwisata, komplit 4 bulan nggak ada,
penerbangan dan logistik domestik juga yang pada tahun 2019 itu bisa menghasilkan 2,7 triliun, di semester pertama itu down sekali. Sorry. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi Tiongkok sangat tergantung pada skala jangka waktu terjadinya wabah. Apabila dibandingkan dengan epidemi dari SARS di tahun 2003 yang bertampak selama 9 bulan. Nah, COVID ini memiliki periode recovery yang lebih pendek. Namun demikian, dampak terhadap perekonomian Tiongkok secara nilai diperkirakan lebih besar wabah COVID ini kalau dibandingkan dengan SARS di masa lalu. Nah, untuk mengantisipasi dampak negatif di bidang ekonomi, pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah penanganan dampak COVID-19, antara lain mendorong dimulainya produksi. Itu sejak akhir Februari. Pertama itu memang produksi alkes, karena itu at one point mereka menjadi supplier dunia untuk produksi alkes. Lalu memberikan dukungan dan insentif bagi perusahaan yang kesulitan dalam menjalankan usahanya. Lalu mencegah terjadinya PHK besar-besaran, lalu mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pengendalian COVID-19. Nah, semua kebijakan dikeluarkan pemerintah Tiongkok itu diharapkan dapat mengatasi atau menangani krisis yang tengah terjadi dengan upaya-upaya yang memang determinasinya itu cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia, khususnya mudah-mudahan saya coba kasih angka-angka di semester 1 ini, ternyata angkanya promising juga begitu, walaupun situasi COVID dan banyak itu adalah UKM. Jadi kita sebenarnya tahun ini merayakan 70 tahun hubungan bilateral, sudah lumayan juga. Tiongkok itu di tahun lalu itu investasinya masuk ke Indonesia itu realisasi, jadi I'm talking about realisasi, itu naik sebanyak 95,6%. Nyaris 100%. Jadi kalau Tiongkok ditambah dengan Hong Kong, sebenarnya kita sudah melampaui Singapura. Wow. Nah, Tiongkok sendiri di urutan kedua. Urutan pertama Singapura, urutan kedua Tiongkok, urutan ketiga Jepang, urutan keempat Hong Kong. Jadi kalau ditambahkan itu luar biasa memang di 2019, dan memang investasi yang kita arahkan kepada produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah yang signifikan buat produk-produk kita. Tentunya sudah banyak tahu untuk lithium baterai dan lain-lain. Nah, nilai investasi Tiongkok di Indonesia tahun 2019 ini realisasi itu 4,7 miliar. Tahun 2018 itu 2,3 miliar. Jadi memang peningkatan yang signifikan. Nah, pada semester 1 ini angka baru didapatkan akhir Juni, jadi masih sangat relevan. Pada semester 1 ini, Tiongkok masih menjadi investor kedua terbesar di Indonesia, setelah Singapura dengan investasi sebesar 2,4 miliar. Jadi, even though ada situasi COVID, di periode di triwulan kedua ini mulai kembali lagi itu investor-investor. Ya, ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Pak Kepala BKPM Pak Bahlil. Itu jumlah proyeknya sebanyak 1.311 atau naik 9% dari US dollar 2,2 miliar pada periode tahun 2019. Jadi ternyata signifikan. Sebenarnya banyak rencana kita itu di bulan Februari untuk membawa investor-investor termasuk di digital ekonomi. Nanti saya elaborate ini karena saya cukup mengikuti ini secara baik. Itu ada beberapa yang mungkin if I mention Meituan kan pasti Jimmy tahu. Ya. Meituan itu akan ke sana, sudah bertemu saya beberapa kali, belum Alibaba. Lalu ada di Fuzhou ada NetDragon yang dulu buat mainan, sekarang dia akan beralih ke education. Lalu kemudian karena saya sudah diundang 2 kali dan jadi pembicara di International Digital Economy Conference di Fuzhou. Jadi belum lagi dari Tencent dan lain-lain.
Belum ini Dance Byte. Dance Byte kalau kita bilang populernya itu TikTok. Dance Byte itu ByteDance, sorry. Kantor pusatnya ada di Beijing. Jadi sudah beberapa hal kita lakukan. Saya ambil air putih. Ya, silakan Pak Dubes. Wah, kita nggak nyangka ini ya bahwa sebegitu luar biasanya gitu perkembangannya. Jadi kita dengar lagi kembali dari Pak Dubes setelah beliau mengambil air putih. Ini Pak Dubes baru betul-betul datang kemarin dari Indonesia. China ditambah Hong Kong itu sudah sangat signifikan. Karena itu banyak prediksi yang menyebutkan bahwa setelah China, Indonesia akan positif di semester berikut ini. We still cross our finger for that. Mudah-mudahan COVID segera berlalu, jadi aktivitas ekonomi bisa digerakkan lagi. Sementara total perdagangan kita tahun lalu dengan China itu 79,68 miliar. Jadi meningkat 2,90%. Tentunya masih surplus ke China, tapi surplusnya itu berkurang dibanding tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan data dari, sebentar, saya mau lihat yang langsung ke semester sekarang saja. Oh ya, produk unggulan Indonesia itu yang ekspornya naik secara signifikan itu batu bara. HS2701 itu meningkat 74%, besi baja itu meningkat 196,40%. Ini manfaat dari smelter yang kita undang investor dari China lalu masuklah itu. Nah ini juga sarang burung walet, makanan kaisar-kaisar, saya bilang ini kaviar dari timur itu meningkat nyaris 200%. Wow. Ikan beku itu naik sekitar 54%. Jadi itu sangat bagus. Nah, beberapa yang potensial itu buat tropis. Kalau kita beralih ke industri ya, kita kan masih perkebunan rakyat. Dia belum beralih. Contoh misalnya ekspor durian dari Thailand, karena mereka industri durian, bukan perkebunan durian. Ekspor durian Thailand ke Tiongkok itu 2 miliar per tahun, 2 miliar US dollar, satu buah saja durian. Jadi agak ini ya, sepatu ikan kalengan itu meningkat 320%, dan lain-lain, kayu olahan. Malah data yang kita dapat di periode semester 1 ini, kayu olahan dan furniture itu meningkat juga. Jadi cukup baik. Nah, pariwisata, kenapa saya mention pariwisata? Karena yang akan mendrive ekonomi kita kan 3 sekarang. 1 investasi, 2 perdagangan ekspor, ketiga I call it tourism economy. Ya ini salah satu karena dari China yang ke Indonesia sudah sekitar 2 juta orang. Dan itu kan selected. Kita mau, karena data dari Kementerian Pariwisata, spending mereka itu termasuk besar. Itu yang kita kejar kan. Length of stay dan spending. Jadi itu satu ekonomi tourism, saja. Ini ada data-data ini. Berdasarkan data analisis yang kita buat di KBRI melalui sosial media, karena kita main di sini sosial media Weibo, kecenderungan netizen untuk membaca topik dengan tagar Bali itu tercatat mencapai 774,448 pada 21 Juli 2020. Konten post dalam 1 bulan terakhir antara lain terkait late post liburan di Bali. Kita introduce juga working from Bali. Itu sudah di-hit di Weibo sebanyak 33 juta kali. Diskusi mencapai 29.000. Jadi ini cukup topik post antara lain tips berlibur ke Bali, rekomendasi tempat wisata yang harus dikunjungi di Bali. Lalu dari Bali kita go beyond Bali. Itu yang kita lakukan. Nah tentunya peluang kerjasama pasca COVID ada beberapa, saya highlight beberapa saja. Yang pertama itu investasi Tiongkok di sektor-sektor antara lain ekonomi digital. Kenapa ekonomi digital? Karena kontribusi digital ekonomi ini bisa buat kajian ini Bung Jimmy, kontribusi ekonomi digital di Tiongkok itu sudah mencapai 30%.
Wow. terhadap GDP mereka. Alibaba itu kan baru 20 tahun lalu, 21 tahun lalu. Tencent juga, Huawei itu kan 20 tahun lalu, Xiaomi dan lain-lain itu baru 10 tahun lalu. Dan itu Dance Byte dan TikTok itu only recently kan, tapi Zoom yang kita pakai juga sekarang ini kan milik orang China juga. Jadi luar biasa ini. Sementara di kita itu digital ekonomi itu dengan adanya 4 unicorn, no longer unicorn, mudah-mudahan yang punya Jim ini bisa jadi dekakorn juga, itu kontribusinya kan sudah sangat signifikan. Nah, prediksinya, ini ada banyak kajian, by 2025, ekonomi digital di ASEAN itu 250 billion US dollar. Out of 250 billion US dollar, Indonesia itu akan mendapatkan porsi 130 sampai 150 billion US dollar.